Kalau sebatas logika kuantitatif lumrah, artinya kalau kita bicara Kim plus itu masih hal yang positif dan lumrah dalam pertarungan politik. Tapi kalau Kim plus plus, kita tahu kalau plus itu konotasinya masih positif. Iya. Kalau plus plus konotasinya maksiat. Oke, Biasanya seperti itu. Ini nggak salah ya. Oke. Ini pembicaraan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan plus plus yang saya artikan negatif tadi? Kalau ada upaya membangun koalisi sebesar-besarnya, pertama untuk kemudian menghancurkan logika demokrasi yang paling substantif, adanya persaingan, membentuk koalisi sebesar-besarnya untuk kemudian melawan kota kosong. Itu plus-plus maksiat menurut saya. Yang kedua, kalau kemudian simpel saja kok, apa sih kegunaan survei untuk membaca persepsi publik? Persepsi publik ada yang namanya Anies, nomor pertama, ada yang namanya Ahok, ada yang namanya Ridwan Kamil di posisi ketiga. Kalau kemudian di antara tiga nama itu terjegal oleh sebuah upaya membangun plus-plus tadi, itu sudah negatif sifatnya. Isu jegal Anies Baswedan mencuat menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Disinyalir, isu jegal itu meruap ke permukaan usai munculnya wacana Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Pencalonan Ridwan Kamil yang akan diusung Kim bisa menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Partai penguasa tidak mau Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu maju di Pilkada Jakarta. Dan itu yang sekarang kita sedang bahas kan. Walaupun sulit untuk diakui karena itu terjadi di panggung belakang. Atas nama parliamentary threshold ada sebuah upaya yang menurut saya ini lebih mengerikan dari sekedar istilah teman-teman pro-aktivis pro-dem terkait oligarki, bahwa di antara partai-partai yang sudah suaranya mayoritas ini pun ada partai tertentu atau pihak tertentu yang merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan partai yang lain. Dan kemudian di situ mungkin terjadi barter politik. Apa sih barter politik yang lebih tinggi dari nilai pilkada? Itu simple, porsi kue kekuasaan bernama kabinet. Jadi dibundling. Jadi semacam dibundling atau bisa juga berupa ancaman. Itu yang sulit untuk dibuktikan, tapi saya pikir dalam perbincangan kan itu yang sering jadi perbincangan. Anies tidak akan bisa maju karena sudah diblok oleh partai dan penguasa. Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong. Namun, nyaris semua elit partai politik membantah wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus demi mencekal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Adapun Kim Plus nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. Dengan begitu, Kim Plus berpeluang besar akan melawan kotak kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya, Kim Plus akan mengusung Ridwan Kamil menjadi Cagup Jakarta 2024. Simpel saja kok, kalau bicara Golkar misalnya satu persatu. Apakah masuk akal dalam logika elektoral yang Jawa Barat nilai lebih besar, Ridwan Kamil pasti menang, lalu kemudian harus berpindah ke Jakarta, nilai elektoral lebih kecil. Lalu kemudian di sisi lain harus mendukung Deddy Mulyadi, yang tanda kutip pernah ada dalam Golkar dan saya nggak tahu terus hengkang ke Gerindra, betul atau tidak. Itu aneh dalam sebuah logika partaian. PKS kalau tidak mendukung Anies, apakah masuk akal dalam sejarah Pilpres mendukung Anies? Dan ketika dibedah di survei, yang paling mendapatkan keuntungan elektoral itu PKS dari Anies Baswedan. Nasdem, saya tahu sekali Bang Surya Paloh kemudian harus berkorban seperti apa dalam proses beraninya mendukung Anies, dan kemarin sudah menyatakan mendukung. Kalau tiba-tiba tidak mendukung, artinya kan ada sesuatu juga. Nah, itu yang menurut saya tidak pernah bisa kita buktikan, tapi menurut saya secara logika awam terlihat kok bahwa ada upaya secara top down yang kemudian ingin mengebiri suara dari konstituen, bahkan sekarang bukan konstituen saja, suara ketum parpol yang biasanya harganya sangat mahal, sepertinya sekarang takut oleh kekuatannya yang lebih besar. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024, sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat mendukung Anies akan membelot ke Kim Plus. Hanya saja, tinggal PDIP yang belum memutuskan mengenai Pilkada Jakarta. Namun, perolehan suara partai berlambang banteng itu tidak cukup untuk mengusung calon sendiri. Sementara itu, PDIP mengatakan, isu pencegahan Anies untuk mencalonkan dalam kontestasi pemilu itu sudah dimulai sejak Pilpres kemarin. Namun, PDIP enggan berspekulasi lebih lanjut soal isu tersebut. PDIP memastikan partainya saat ini terus menjajaki peluang koalisi dengan partai-partai lain di Jakarta. Ya, strategi kita tidak leluasa ya Mbak ya, karena kan pilihannya juga terbatas. Either dengan PKB
atau ya sejauh mana kita bisa bernegosiasi dengan PKS, karena PKS kan sudah mengajukan nama Sohibul. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang kita tidak dalam posisi yang leluasa untuk melakukan manuver-manuver politik gitu. Dan kalau saya sih berharap agar kita sama-sama memikirkan bagaimana kita menghasilkan satu proses demokrasi, proses pemilu yang memberikan ruang dan pilihan kepada rakyat sebanyak-banyaknya. Sangat menyedihkan kalau untuk DKI itu terjadi kota kosong.